Oke, ya, shalom Bapak Ibu. Ini yang ikut Zoom jadi kayak aneh gitu ya. Bolak-balik kok pembukaan terus. Karena saya sambil tapping direkam biar saya nggak usah ngedit-ngedit lagi. Saya punya 2 staff editor, dua-duanya baru aja selesai isolasi mandiri COVID. Jadi supaya nggak ngedit-ngedit, waktu Zoom ini saya selesai satu pertanyaan, saya stop rekaman, lalu mulai lagi rekam. Jadi nanti otomatis begitu selesai Zoom udah terpisah-pisah filenya. Ya, malam ini kita berbincang-bincang menjawab kasus pertanyaan parenting dan saya didampingi oleh Pak Gede Widiada dan Ibu yang melayani sebagai Gembala Rayon di Kota Pekanbaru dengan berbagai cabang yang lain di Indonesia ini. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya, nanti Pak Gede dan Ibu silakan membahasnya. Pertanyaannya, saya punya anak sudah besar, bahkan sudah punya pacar. Ini statusnya umurnya berapa tahun, nggak tahu, ya, tapi dia punya pacar. Nah, saya mau bertanya bagaimana menghadapi anak yang memberontak terhadap bapaknya ataupun orang tua. Pada saat anak lagi marah, dia teriak-teriak, bahkan berani mengata-ngatai. Seperti kata-kata kotor ya, mengata-ngatai orang tuanya. Apakah tetap diam atau menegurnya atau bahkan menghukumnya? Karena suami saya bilang harus dimarahi. Tapi masalahnya kalau dimarahi, anaknya langsung berteriak histeris. Lalu pukul atau banting barang, merusak barang. Anak saya baik pada saat tidak lagi marah. Dia baik-baik. Tapi kalau dia lagi marah sama pacarnya, nah, menjadi seperti tadi temperamennya. Diajak ngomong orang tua, marah, bantah. Nah, jadi bahkan marahnya itu sampai histeris. Apakah saat seperti itu kami orang tua diamkan atau kami menegurnya atau menghukumnya? Karena ya itu terjadi terus-menerus. Bagaimana kami bisa memulihkan keadaan ini? Oke, ini anaknya sudah punya pacar, Pak Gede dan Ibu sudah punya pengalaman, anaknya sudah menikah. Udah melewati masa ini ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, makasih Mas Jarot. Jadi memang kalau keluarga kami relatif stabil ya. Jadi anak-anak kami itu dari kecil itu mudah diarahkan. Kenapa? Karena dari kecil itu kami sudah perkenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan kami dari kecil, anak-anak itu kami sudah perkenalkan di dalam keluarga itu ada peraturan, ada tata tertib. Saya selalu mengatakan di organisasi apapun kita berada itu ada tata tertibnya, begitu. Nah, jadi karena sudah terbiasa anak-anak itu di dalam pola tata tertib, akhirnya relatif stabil dan terus dia bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Nah, jadi dalam konteks ini saya jadi teringat dengan sebuah kejadian, ya kejadian, tapi ini kepada keluarga orang lain ya. Suatu saat kami jalan-jalan ke mall begitu, ya di Jakarta nih. Tiba-tiba di depan mata kami terlihat ada anak kecil gitu, lagi sedang menangis dengan hebatnya, teriak-teriak histeris, langsung membantingkan dirinya, dia jebret begitu. Nah kemudian tambah dimarahi, tambah nangisnya tambah luar biasa, tambah histeris, dan tambah lagi seperti orang ayan begitu. Sebenarnya ujung-ujungnya setelah ibunya mengelus begitu, nanya, kamu kenapa kok begitu? Ya tadi aku mau beli mainan, tapi papa melarang. Kita harus makan dulu, begini dulu. Aku pengennya mainan dulu. Nah, jadi setelah dielus-elus begitu oleh ibunya, mulai dia tenang. Dan ibunya berkata gitu, kami dengar begitu. Ya sekarang sudah jam sekian, kita makan dulu ya, nanti setelah makan, kita akan beli mainan ini. Nah, tenang dia, seperti kerbau begitu ditarik begini. Nah, jadi dalam konteks ini saya jadi teringat ya bahwa kembali lagi kenapa sampai anak ini berani berontak kepada orang tuanya? Kenapa anak ini sampai berani mengata-ngatai sampai orang tuanya gitu kalau lagi sedang marah begitu. Nah, tentu ada dasarnya, ada sebabnya kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Nah, kembali lagi
dari awal adalah faktor pendidikan dari orang tua kepada anak ini sangat penting. Ya, faktor bagaimana anak-anak itu dididik menghormati orang tua, disiplin dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat penting bagi si anak. Nah, sekarang kalau sudah terjadi begini bagaimana? Kalau anak-anak lagi marah, apalagi anaknya sudah remaja, sudah pemudi begini ya. Nah, apakah juga dimarahi seketika? Nah, menurut saran kami tidak langsung seketika kita marahi. Namun biarkanlah emosinya itu muncul sampai reda ya, dan setelah itu dilakukan satu pendekatan kepada anak-anaknya ini. Nah, tentu pendekatannya berbeda-beda ya. Kalau pendekatan dari sisi usia juga berbeda-beda. Nah, kemudian pendekatan juga dari sisi temperamen ya, bahwa ada temperamen dasar daripada manusia itu, ada temperamen melankolik, ada sanguin, ada flegmatik, ada kolerik, tentu berbeda-beda cara pendekatannya. Tapi intinya, setelah dia reda emosinya, maka yang pertama adalah orang tua itu melakukan satu pendekatan. Kenapa ya setiap kali kamu tuh marah dengan pacar begitu, atau ada satu masalah dengan pacar, selalu ada satu teriakan, kemudian bahkan ledakan emosi itu, kira-kira ada apa ya? Nah, kemudian bisa juga menanyakan apakah kamu tidak puas dengan kami sebagai bapak, ibu. Nah, kamu bisa juga koreksi kami. Nah, supaya kami juga bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada si anak ini. Nah, setelah itu, nah kemudian orang tua itu membuat dampingan-dampingan kepada si anak ini. Nah, sekali lagi kalau kami boleh sederhanakan itu, yang bahwa anak itu kebutuhannya kan 4D yang tadi itu ya. Diterima, diperhatikan, dikasihi, dididik. Kan begitu tuh. Nah, cuma wujudnya diterima, dikasihi, diperhatikan, dididik ini kan tergantung usianya, tergantung temperamen daripada anak ini. Nah, seperti itulah yang kami sarankan untuk mengatasi kasus yang kedua atau masalah yang kedua ini. Dari Ibu mau nambahin atau saya duluan baru Ibu? Ada tambahan? Ada tambahan? Tadi sih udah bisa di ini dah. Bapak dulu lah. Nanti dia kalau baru saya nambahin, Ibu dapat ide nih, ding dong gitu. Ibu ide muncul. Kreatif banget gitu loh, menggalinya itu bagus. Ya, oke, saya menambahi dengan ya biasa. Saya sering menambahi tergantung ya, melengkapi. Kalau kali ini saya mau menambahinya dengan kesaksian. Ya, anak saya 3, umur 28, 25, 24. Jadi juga sudah melewati masa-masa remaja, masa pacaran, gitu ya. Nah, saya ada kasus yang serupa ini. Jadi, tapi walaupun bukan soal pacar ya, tapi soal anak memberontak dan berkata-kata yang nggak baik, bahkan lebih tepatnya berkata-kata yang kurang ajar gitu. Jadi kita pun kaget gitu ya, karena mereka waktu sekolah minggu, usia-usia playgroup, TK, bahkan sampai SD itu anak baik-baik, saat teduh, misbah keluarga, kebaktian, ayat hafalan, sekolah minggu maju ke depan. Jadi wah, ada pokoknya ini anak-anak yang dibanggakan, nomor 1, nomor 2 dapat juara, beasiswa. Jadi loh, pokoknya udah keluarganya Pak Jarot ini udah kira-kira begitu ya. Tapi ada sesuatu yang tiba-tiba di luar dugaan, yaitu anak perempuan paling kecil waktu SMP. Waduh, namanya Instagram, Facebook itu statusnya bisa-bisa tiba bacot lu begitu. Lalu kita dapat laporan gitu ya, bahwa di sekolah itu dia ngelawan kepala sekolah dengan juga kata-kata yang sangat kotor gitu, yang berani dilawan itu kepala sekolahnya. Nah, dan bukan itu lagi, lama-lama sampai melawan istri saya. Jadi istri saya itu sampai nangis-nangis, ampun-ampun, karena
Kalau anak TK bisa dijewer, anak SD bisa dihukum. Nah, anak sudah punya pacar, ini paling enggak kalau enggak SMA kan kuliah. Mana bisa dipukul pantatnya, mana bisa dihukum, dimarahi kabur dia berani. Anak zaman sekarang itu, waduh, apalagi kalau di luar negeri, umurnya di atas 22 tahun, dia tidak harus memberitahu kepada orang tua kalau punya pacar, kalau menikah, kalau mau pindah kos, mau keluar dari rumah. Itu dia tidak harus minta persetujuan. Dia memberitahu boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu kalau di luar negeri malah diajarkan begitu. Nah, ini tiba-tiba anak saya waktu itu masih SMP gitu ya. Wah, istri saya sampai nangis-nangis. Dan hampir sama sebenarnya, termasuk kalau marah itu udah tiba-tiba ini rumah kami lantai 2 gitu ya. Tiba-tiba dengar aja pokoknya jeger gitu udah. Itu masuk kamar pasti banting pintu itu. Jeger, keluar kamar menutup pintu lagi, banting lagi gitu. Nah, apalagi yang hancur itu deh gitu. Nah, lalu gimana sikap kami ya? Yang pertama kami ajari. Kalau marah jangan banting pintu, jangan banting barang, itu mahal. Ya, kamu boleh banting bantal. Yang pasti kamu emosinya biar tersalur. Kami memahami kamu makhluk roh jiwa tubuh, jiwa kamu ada emosi kamu belum dewasa seperti kami, lampiaskan ya. Kalau kamu marah sama kepala sekolah kamu, mau bilang kamu jelek, pukul tuh bantal. Jadi jangan mukul banting barang yang bisa rusak ya. Kamu benci sama kepala sekolah atau sama mama gitu, barangnya rusak. Nah, jangan rusakin barang. Jadi kami ajarin melampiaskan emosi untuk berteriak, untuk pukul barang, banting barang, tapi banting bantal. Lalu bertahap, akhirnya kami ajari lagi, coba berteriaknya diganti. Jadi bukan misalnya kepala sekolah jelek begitu, tapi aku nggak suka sama dia, aku nggak suka sama sikapnya, tapi pribadinya nggak boleh dilawan. Jadi kami mulai mengajarkan berteriak-teriak yang misalnya, atau kalau dia dikata-katai sama orang lain. Jadi kadang-kadang guru juga nggak bener gitu ya, ngata-ngatai, wah kamu nih perempuan gimana gitu. Dan katakan aku anak baik, aku anak baik. Jadi berteriak tapi kalimatnya positif. Nah, tapi juga tetap masih nggak selesai masalahnya, karena ya tadi terutama dalam hal istri ya, bahkan anak saya berani melawan istri, dan dengan melawan kepala sekolah pun itu berlangsung cukup lama gitu, sampai kita tuh berdoanya itu berdoa, Tuhan minta rubah anak kok kayaknya nggak berubah-berubah. Akhirnya kita minta berdoa begini, Tuhan jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya, Tuhan. Jadi aduh, ini masalahnya panjang gitu. Nah, akhirnya saya dapat tuntunan Tuhan. Seolah Tuhan tuh berbicara sama saya begini. Anak itu memberontak, nakal, kurang ajar, dia itu nggak bahagia loh berperilaku begitu. Dia pengen berubah, tapi nggak mampu, dan dia juga nggak tahu kenapa begitu. Terus dalam dialog saya dengan Tuhan, dalam hati nurani saya, terus gimana dong Tuhan caranya? Kamu harus jadi bapak yang jujur. Kalau selama ini kamu bapak yang rohani, kamu sebagai hamba Tuhan, khotbah, tumpang tangan, anak kamu terlalu kagum dengan kamu. Dan anak kamu sampai berkata bahwa aku nggak bisa kayak papa. Jadi kamu menjadi tokoh idealis. Padahal memuridkan itu harus menjadi tokoh realistis. Tokoh realistis itu kayak orang yang memuridkan, kita cuma beda sedikit sama yang kita muridkan merasa aku bisa kayak dia. Nah, jadi saya disuruh Tuhan menjadi ayah realistis. Apa tuh ayah realistis? Ayah yang mengaku, orang tua yang mengaku kelemahan-kelemahannya dulu waktu kecil. Akhirnya saya bilang sama istri saya itu kan sempat bingung kan, ini anak memberontak, kata-kata kotor, kurang ngajar, marah-marah terus itu. Jadi istri saya itu bilang begini, ini anak siapa gitu. Lah saya tanya balik, lah kamu pikirnya sama siapa yang satu ini? Jadi maksud saya begini loh, kata istri saya, kan saya orangnya nggak marah-marah, kamu juga jarang sekali marah, kenapa anak kita marah-marah gitu. Akhirnya saya membuka rahasia saya. Saya bilang sama istri saya begini, kamu ketemu saya jadi pacar saya setelah saya lahir baru. Dan lahir baru saya itu radikal sekali. Saya berubah dalam banyak hal, seperti Paulus yang kasar, galak, pembunuh, menjadi orang yang punya hati Bapa. Jadi anak saya menikah usia 27 tahun kemarin. Dan dia itu menjelang hari pernikahannya itu tanya sama kita, papa mama tuh pernah berantem nggak sih dalam pernikahannya? Karena kami akan menikah gitu. Lah kenapa nanya begitu, Nak? Ya aku tuh nggak pernah ngelihat papa tuh marahin mama gitu. Jadi
Itu bisa dibayangin, ya kan? Terus tiba-tiba saya punya anak marah-marah gitu kan. Jadi kan istri saya itu pertanyaannya wajar dong. Ini anak siapa? Akhirnya saya bilang sama istri saya, kamu tuh ketemu saya setelah saya lahir baru. Nah, saya mau cerita. Waktu saya seusia dia, waktu saya remaja, saya SD, remaja, bahkan sampai SMA, saya itu orang yang melawan siapa saja. Kepala sekolah saya lawan, guru saya lawan, Pak Polisi saya lawan. Pokoknya asal saya merasa benar, tapi saya melawannya bukan melawan orang yang benar ya. Nah, anak saya ini juga begitu, dia merasa kepala sekolahnya salah, dilawan sama dia, termasuk dengan kata-kata kotor gitu. Lalu saya bilang sama istri saya, itu fotokopi saya. Bahkan dalam beberapa hal sekarang ini saya kadang-kadang masih suka melawan otoritas kalau saya merasa berpikir otoritas di atas saya salah gitu ya, walaupun dengan cara yang saat ini ya sudah dalam konteks sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi dulu waktu saya SMP SMA, waduh, jangan tanya, ya persis seperti anak saya itu, kata-kata kotor, kata-kata kalau saya melihat orang tua ayah saya nggak benar gitu, saya labrak. Kepala sekolah saya benar nggak, saya labrak. Jadi istri saya tuh kaget bahwa saya dulu tuh tukang marah. Orang Jawa bilang doso, bukan dosa ya, doso, si tukang marah gitu. Nah, setelah saya bercerita sama istri, lalu saya juga akhirnya memberanikan diri bercerita sama anak. Jadi ketika anak nggak lagi emosi, kita pergi berdua, makan, ngobrol, lalu saya bilang, anak saya panggilnya Levin, Vin, kamu tuh papa banget ya. Maksudnya, ya kalau kita punya foto berdua, semua orang bilang, kalau papa ini jadi perempuan kayak kamu. Bukan cuma itu loh. Aku ngelukis, kamu ngelukis. Aku seni, kamu seni juga. Tapi satu lagi, Bin. Kamu suka panjat tebing, papa suka panjat tebing. Papa suka ke gunung, kamu suka gunung. Anak papa 3, yang 1, 2 nggak seperti itu. Kamu yang suka keluyuran kayak papa. Tapi satu lagi, gitu ya. Papa dulu kalau marah persis kayak kamu. Gitu. Jadi anak saya itu akhirnya begitu saya itu mengaku kelemahan saya, kesalahan saya, perilaku saya waktu kecil, dia tuh seperti dapat pewahyuan gitu. Pewahyuan apa? Selama ini dia bergumul kan, kenapa saya begini, kenapa saya bermasalah gitu. Sekarang dia berkata, ini dia sumber masalahnya. Ini dia sumber masalahnya. DNA-nya dari sini, pohonnya dari sini. Jadi, tapi itu membuat anak saya menemukan gambar diri atau jati diri. Jati diri itu siapa diri yang sebenarnya, dari jati diri ini kepada gambar diri. Jadi, jati diri itu keadaan bahan bakunya, yang sebenarnya kayak apa. Lalu gambar diri itu membangun sebuah gambar diri keserupaan dengan Kristus. Tapi karena Kristus itu nggak jelas, bisa diganti di jembatannya figur ayah, katakanlah begitu. Nah, jadi ketika saya bercerita menjadi ayah yang jujur, ayah realistis, termasuk cerita kelemahan dulu, maka ada 2 yang terjadi. Yang pertama, anak saya mendapat teladan perubahan dan keyakinan. Kalau papa bisa berubah, berarti aku bisa berubah juga ya. Pasti bisa, Ben. Pasti bisa. Kamu tuh papa banget gitu. Pasti bisa. Jadi dia punya keyakinan bahwa dia akan berubah. Karena ternyata sebenarnya dia juga nggak melakukan hal itu nggak happy. Tapi dia mau berubah kayak nggak mampu. Nah, tapi dengan mengetahui bahwa dia itu genetiknya papa, paling nggak dia tahu ini sumber masalahnya. Tapi sumbernya udah nggak bermasalah lagi. Karena papa bisa berubah, berarti aku bisa. Nah, yang kedua, cerita kejujuran saya ini juga membawa harapan bagi istri saya. Jadi istri saya sempat nangis, bener nangis tuh udah. Kalau udah nangis udah punya mata peluk aja udah, kamu kuat ya. Tapi saya nggak kuat gitu. Tapi begitu tak kasih cerita diri saya gitu, dia punya pengharapan. Oh, kalau kamu berubah, aku sekarang yakin bahwa anak kita juga pasti berubah. Nah, saya bilang ya pasti. Coba satu lagi, ya jangan idealis banget juga. Ya saya bilang saya tuh berubah umur 22 tahun. Terus maksudmu? Ya anak kita baru 12. jadi Bapak Ibu tuh harus sadar ya, manusia, anak kita itu manusia Bapak Ibu. Anak kita bukan robot, anak kita bukan pendeta, anak kita tuh manusia yang proses kedewasaannya itu butuh waktu. Proses kedewasaan rohani, proses kedewasaan psikologi itu butuh waktu. Tetapi ada tetapinya. Saya tuh berubahnya umur 22 tahun karena saya bertobatnya di usia itu.
Nah, saya bilang sama istri saya, mungkin anak kita nggak perlu lama banget. Mungkin 3-4 tahun, tapi juga jangan berharap kita berdoa puasa sekarang 3 bulan dia berubah. Nggak secepat itulah, ya. Nggak secepat itu. Kalau Petrus berubah atau Paulus berubahnya radikal, umur berapa dia berubah? Nah, jadi tetap ada proses. Jadi, nah singkat cerita ya, anak kami waktu itu nggak perlu sampai 10 tahun umur 22 gitu ya, umur 15-16. Jadi waktu 3-4 tahun gitu ya. Tapi progresnya itu jelas. Nah, waktu dia umur 16-17, bahkan kami anggap udah perubahnya luar biasa, maka waktu dia minta keluar negeri itu kami kasih. Kalau kakak-kakaknya umur 14 tahun udah sekolah keluar negeri. Nah, dia itu umur 17, 16 udah baru berangkat ke luar negeri setelah perubahannya sangat nyata. Ya, sangat nyata sampai bukan hanya kami, pembantu aja Kak Levin sekarang berubah banyak ya. Ya berubah banyak lah, dulu teriak-teriak sama sopir sama pembantu nggak menghargai sebagai manusia yang harus dihormati. Walaupun kita gaji, tapi kan dia lebih tua. Kalau mau minta tolong ya minta tolongnya itu nada tolongnya pun nggak boleh kayak ngebosi. Jadi kami melihat sampai perubahan yang tadinya kepala sekolah istri pun dilawan, sekarang dia bisa menghormati pembantu dan sopir. Jadi tapi itu butuh waktu ya. Tapi dimulai dengan anak itu perlu dibantu untuk mengenal dirinya, dan mengenal diri yang paling gampang itu dari ayah ibunya. Maka ayah ibu jangan menjadi ayah ibu yang hanya rohani tok gitu ya. Coba jadi ayah ibu yang jujur. Istilah saya itu ayah ibu jujur, ayah ibu realistis. Sehingga anak, jadi tergantung nih, anak kurang ajar, bandel, nyolong, bohong. Nah, itu tinggal suami istri rundingan aja. Kayak kamu atau kayak saya. Jadi mungkin bohongnya kayak kamu ya kan, nakalnya kayak saya gitu. Nanti masing-masing aja mengaku kepada si anak mengenai pertumbuhannya. Ya, oke, dari Ibu silakan nambah-nambah Ibu. Masih di-mute suaranya? Kalau mau menambah silakan. Ya. Cukup, Pak. Cukup. Oke, mantap. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu yang bertanya, sekaligus juga yang menyaksikan acara ini.